Sultan Rifat Al-Fatih, 20 tahun, kini menjadi difabel akibat kecelakaan yang menimpanya pada 5 Januari 2023 lalu. Tenggorokannya hancur akibat terjerat kabel optik yang melintang di ruas jalan Antasari, Jakarta Selatan. Akibatnya, kini Sultan tak bisa makan dan minum secara normal. Bahkan, untuk bernafas pun ia membutuhkan alat bantu. Tak hanya itu, Sultan kini juga kesulitan untuk berkomunikasi. Kronologi peristiwa. Kejadian naas itu bermula ketika mahasiswa Universitas Brawijaya itu pulang ke rumahnya di kawasan Bintaro saat liburan kuliah. Pada 5 Januari 2023, Sultan dan teman-temannya pergi bermain dengan mengendarai sepeda motor di ruas jalan TB Simatupang, lalu melintas di Jalan Pangeran Antasari. Insiden itu berawal ketika ada kabel optik yang melintang di ruas jalan dan tersangkut di atap sebuah mobil yang ada di depan Sultan dan teman-temannya. Pengemudi mobil berjalan berlahan di bawah kabel itu, namun ia salah perhitungan. Kabel itu tersangkut di atap mobil, namun si pengemudi tidak menyadarinya. Kabel optik yang terbuat dari serat baja itu tidak putus ketika tertarik. Setelah beberapa meter terseret mobil, kabel itu terlepas dan menjepret Sultan yang tepat ada di belakang. Kabel itu tepat mengenai leher Sultan, hingga ia seketika terjatuh dan tidak sadarkan diri. Teman-temannya panik, ia lalu dibawa ke RSUP Fatmawati. Mengapa kabel listrik di Indonesia semrawut? Peristiwa naas yang menimpa Sultan membawa kita pada satu pernyataan mendasar. Kenapa kabel listrik di Indonesia kerap kali semrawut? Di tahun 2019 lalu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform, Fabi Tumiwa, pernah mengatakan kendala utamanya adalah dana. Fabi mengakui, penataan tiang listrik di Indonesia sangat semrawut. Hal ini disebabkan pemasangan kabel fiber optik dilakukan terkesan asal-asalan. Ia mengatakan, sebenarnya kabel listrik dan kabel optik itu bisa ditanam di dalam tanah, sehingga tidak perlu menjuntai di atas. Namun, menurutnya, untuk merealisasikan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terlebih untuk kota besar di Pulau Jawa. Butuh dana yang besar sekali. Belum juga memikirkan kabel-kabel lain yang ikut numpang di tiang listrik, ujar Fabi Tumiwa dikutip Sora.com. Namun ia tidak menyebut dengan pasti berapa besaran biaya yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur kabel listrik bawah tanah. Ia menjelaskan pemasangan kabel di bawah tanah juga memerlukan proses yang tidak mudah, sebab pekerjaannya dimulai dengan membongkar tiang listrik yang ada. Setelah itu, mengamankan kabel agar tetap berfungsi sehingga tidak mengganggu pasokan listrik ke masyarakat. Sebab jika pasokan listrik terganggu, maka bisa menimbulkan dampak atau kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Meski begitu, ia optimis Indonesia bisa melakukan hal itu, sebab metode membuat infrastruktur di dalam tanah sebagian sudah dilakukan, seperti saluran air dan pipa gas juga. Tapi saya yakin pelan-pelan PLN dan pemerintah akan mencobanya, pungkas Feby.